Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tasya Sasmita dengan nomor NIS 040202000226. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan korban? Korban adalah, menurut Muladi mengungkapkan, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana. Nomor 2. Sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Nomor 1. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 2. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Nomor 3. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perantasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Nomor 3. Soalnya adalah bagaimana peranan korban dalam kejahatan. Peranan korban merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan korban secara sadar maupun tidak sadar. Itu berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian, seperti pencurian, yaitu seorang yang tidak berbuat namun mendorong dirinya hingga menjadi korban, menyebabkan pelaku mendapat kesempatan untuk berbuat jahat. Selain itu, korban baik secara sadar maupun tidak sadar telah merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Maka di sini korban dinyatakan tuntut mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.